Halo guys, kembali lagi di video Novilem vlog gitu ya. Dan di sini aku mau membahas tentang aespa Forever, tapi yang khusus untuk performance stage-nya ya, yang dikasih judul Cozy Winter Cabin gitu ya. Ya mohon maaf bahasa Inggrisnya jelek ya guys ya, tapi ini adalah hampir sama seperti video debut performance. Jadi mereka menunjukkan performance mereka terlebih dahulu sebelum ke acara musik show. Nah, di sini aku juga kurang ngerti, Novi kurang ngerti juga apakah aespa akan mempromosikan lagu Forever ini, lagu remake dari Yu Jung Jin ya kalau nggak salah ya. Nah, ini aku nggak tahu bakalan dipromosiin apa enggak gitu. Tapi kalau seperti kasusnya Black Mamba, mereka mempromosikan Black Mamba itu sudah di debut stage-nya, yaitu melalui channel mereka sendiri, yaitu di channel YouTube-nya aespa gitu ya. Jadi secara nggak langsung mereka menunjukkan kira-kira koreografinya seperti apa dan penampilan nantinya di musik show itu seperti apa. Nah, di sini juga aespa akan memberikan penampilan mereka dan ya dikasih judul Cozy Winter Cabin untuk versinya. Nah, aku dengar akan ada beberapa versi, jadi nggak cuma ini aja gitu ya guys ya. Namun akan diupload secara berurutan. Jadi aku nggak tahu versinya ada berapa dan kayak apa yang ingin ditampilkan oleh aespa, tapi yang aku akan bahas di sini adalah performance mereka yang ini dulu gitu ya. Jadi tanpa lama-lama lagi, oh ya sekalian aku mau bilang bahwa aku nggak bisa nunjukin facecamku ya, karena di sini laptopku bener-bener error, udah useless banget, udah nggak bisa dipakai, istilahnya nggak bisa dibuat edit. Jadi aku hanya akan mereview dengan suara aja gitu ya. Jadinya yang kalian dengar adalah suaraku. Jadi mungkin suaraku nanti agak annoying ya, menutupi kualitas vokal dari member aespa, tapi ya setidaknya kalau kalian mau nonton yang full, yang bener-bener menunjukkan kualitas vokal dari tiap-tiap member aespa, kalian langsung nonton aja di YouTube channelnya aespa ataupun di official YouTube-nya SM Town. Jadi biar bantu ningkatin viewersnya juga di sana gitu ya. Nah, di sini aku hanya akan mereview. Jadi mungkin suara videonya akan ketutupan dengan suaraku, dan itu juga mungkin salah satu cara untuk bisa mengurangi copyright ya. Tapi pastinya bakalan kena copyright, pasti 100%, 1000% pasti kena copyright. Jadi mohon pengertiannya juga, oke? Jadi tanpa lama-lama kita masuk langsung ke videonya. Aku agak kecilin ya guys ya. Jadi di sini ya, ternyata di video performance stage ini mereka menunjukkan koreografinya gitu ya. Meskipun lagu ya seperti balad ini pastinya koreografinya nggak terlalu wow kayak Black Mamba pastinya kan. Tapi di sini mereka bawakan secara live ya, jadi kalian benar bisa mendengarkan secara jelas suara vokal mereka jika mereka menyanyikan secara live. Dan seperti yang kalian lihat, Giselle juga menunjukkan kualitas vokalnya, meskipun di dalam grup aespa Giselle itu mendapatkan titel atau tugas sebagai main rapper gitu ya, rapper utamanya gitu. Dan Karina juga yang sebagai lead rapper juga di sini juga bisa menunjukkan kualitas vokalnya gitu ya. Jadi aku cukup suka dengan comeback kali ini ya.
Di sini tuh ternyata yang nyanyiin Forever Forever itu bukan uh, semua member ya guys ya, kalau dilihat dari performance stage-nya ya. Jadi Forever Forever itu dinyanyikan oleh masing-masing member gitu. Kalau nggak salah lebih banyak Ningning, Winter, dan Giselle mungkin. Baru nanti yang agak belakang mungkin ada harmoni keempat member gitu. Permainan nadanya Ningning ya Tuhan, bagus banget. Cantik banget Ningning. My cutie sexy makni. Nah, di sini kalian lihat ya, yang menyanyikan Forever Forever itu Winter gitu ya. Tapi mungkin untuk backsoundnya atau sound effect belakang lah ya, itu mungkin ada suara-suara dari member-member aespa yang lain ya. Cuma waktu di sini kayak backing vokalnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Yang dilihat ya cuma satu orang yang nyanyiin Forever-nya. Dan entah kenapa ya guys ya, kalau dibandingkan dengan melihat musik video mereka aespa yang Forever ini, aku tuh lebih suka nontonin yang versi performance stage ini ya, karena mungkin tertolong dengan melihat koreografi dari lagu ini gitu loh. Kalau yang di musik video itu kan memang memperlihatkan visual dan lain sebagainya. Cuma untuk lagu-lagu yang durasinya terlalu lama, dalam artian 5 menit ini, ya versi lagu zaman kuno lah ya guys ya. Kalau kalian dengerin musik-musik zaman kuno, itu kebanyakan lagunya 4 menit lebih, hampir 5 menit bahkan, atau 5 menit lebih dikit gitu. Jadi apalagi kalau misalnya lagu balad dan kayak monoton gitu, itu otomatis yang nonton pastinya cenderung bisa lebih bosen gitu. Tapi untuk yang performance stage ini, aku sendiri melihat itu lebih asik gitu, karena ada koreografinya gitu ya. Jadi kayak lebih menyenangkan gitu loh. Ada kayak variasi yang membuat aku tuh kayak betah nontonin performance stage ini gitu. Jadi ini bener-bener full paket banget lah. Jadi ya, karena di video performance stage ini, pertama kalian bisa dengar kualitas vokal dari member aespa masing-masing, dari Giselle, dari Winter, dari Karina, dari Ningning, semuanya itu jelas. Dan kedua, di sini kayak bener-bener ditunjukin kalau mereka itu gini loh, kalau misalnya mereka perform di stage atau di panggung secara live ini seperti ini gitu. Dan ketiga, kalian bisa bener-bener lihat dari awal sampai akhir koreografi dari lagu remake Forever ini seperti apa. Kalau di musik video kan hanya sepotong-sepotong, dan kebanyakan itu lebih menampilkan visual dari masing-masing member gitu ya. Nah, di sini itu lebih kelihatan jelas gitu loh. Dan itu menurutku lebih asik gitu loh untuk ditonton dalam durasi lagu balad yang panjang gitu, yang lebih dari 4 menit, hampir 5 menit gitu ya. Jadinya menurutku keren banget gitu ya. Dan aku nggak tahu versi yang lain itu seperti apa, mungkin hanya berbeda dalam kostum, mungkin outfit, dan aku nggak tahu mungkin dibuat mungkin juga ada bagian yang mungkin akan dibuat menyorot di tiap-tiap member juga, jadi lebih ke arah visual juga, aku nggak ngerti.
Tapi yang pasti karena ada beberapa versi, ya itu sangat aku tunggu gitu ya, karena aku juga penasaran banget guys. Dan yang pasti sih memang sih ya, dari Black Mamba dengan lagu Forever ini memang kalau bisa dibilang itu 180 derajat gitu ya. Yang satunya itu energik banget, ini soft banget gitu loh. Tapi aku cukup kagum gitu loh. Karena kebanyakan artis dari SM Entertainment itu nggak takut untuk tampil beda gitu ya, nggak takut tampil beda. Seperti kayak misalnya mereka lagi booming-boomingnya dengan tipe lagu A gitu ya, yang ngedance banget, mereka dapat popularitas yang bagus banget saat itu. Nah, kebanyakan kalau misalnya artis-artis lain akan melanjutkan dengan tipe atau genre lagu yang sama gitu ya, karena mereka ingin meneruskan popularitas mereka dengan lagu yang konsisten yang disukai oleh masyarakat umum atau fans mereka gitu ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya kalian penggemar idol-idol dari SM Entertainment, kalian itu selalu disuguhi itu dengan konsep yang kebalikannya gitu loh. Dari yang nge-hype tiba-tiba jadi konsep yang bener-bener slow banget gitu, yang beda banget, yang di luar. Kayak kenapa nggak mau ngikutin, kayak ya udah lu populer dengan lagu yang A, ya udah ikutin aja terus gitu lah. Tapi SM enggak gitu loh, malah tetap konsisten. Kalau kayak seperti Red Velvet juga ada konsep Red, ada Velvet gitu. Kalau sudah konsep Red ya otomatis meskipun Red booming, mereka pasti comeback atau album berikutnya pasti akan menonjolkan sisi Velvetnya gitu loh. Nggak bakalan kayak, oh berarti aku booming yang Red nih, berarti aku harus meneruskan atau merilis lagu yang tipe Red juga gitu loh, untuk membuat popularitas mereka tuh tetap konsisten gitu ya. Tapi artis-artis dari SM Entertainment itu justru beda gitu. Dan aku cukup salut buat mereka karena mereka juga cukup berani gitu dan bener-bener ambil resiko banget. Karena ya seperti kalian tahu sendiri lah, kalau misalnya sering berganti konsep gitu, kadang-kadang kerugiannya juga belum tentu semua orang suka dengan konsep itu gitu ya. Ada orang yang suka banget Black Mamba, belum tentu suka banget dengan Forever, karena ini tipe balad dan durasinya lama guys. Ingat, durasinya lama gitu ya. Dan ada juga orang yang lebih suka Forever dibandingkan Black Mamba gitu. Jadi itu sesuai selera. Nah, tapi aespa ini berani, kayak ini adalah momen mereka untuk menunjukkan kualitas vokal mereka gitu ya. Karena kalau di Black Mamba banyak banget kayak yang penasaran dengan kualitas masing-masing vokal dari Giselle, Winter, Karina, Ningning gitu ya. Karena yang bener-bener terlihat di Black Mamba yang bener-bener bernyanyi itu hanya Winter dengan Ningning. Sedangkan Giselle dan Karina itu cenderung kayak mengarah ke rap gitu ya, yang ya udah gitu, kayak biasa aja gitu. Tapi di sini ditunjukkan bahwa bener-bener mereka tuh bisa bernyanyi semua. Cuma mungkin di comeback berikutnya mereka mungkin akan menunjukkan sisi yang berbeda lagi, atau kembali ke genre yang hampir sama dengan Black Mamba yang hype banget. Nah mungkin bisa aja kayak gitu. Otomatis kalau misalnya genrenya balik lagi kayak Black Mamba, otomatis ini adalah kesempatan kalian untuk menikmati suara merdu dari masing-masing member aespa gitu ya. Karena di sini bener-bener ditunjukin banget guys. Dan pembagiannya juga rata menurutku ya. Istilahnya meskipun Giselle, Karina itu bukan lead vokal, tapi mereka juga memiliki porsi yang hampir sama gitu loh. Istilahnya itu nggak beda banget gitu loh sama durasi dari main vokal dengan lead vokal dari aespa sendiri gitu ya. Jadi pembagiannya rata. Maka dari itu
menurutku Comeback Forever ini benar-benar ingin menunjukkan kualitas vokal dari masing-masing member aespa gitu ya. Jadi salut banget, bagus banget, dan lagunya juga ya meskipun kalau misalnya dibandingkan dengan lagu originalnya sih hampir sama ya, nggak ada yang terlalu beda banget ya. Jadi kalau misalnya kalian dengerin yang asli ya hampir mirip kayak gini, mungkin liriknya diubah dikit, dikasih instrumen-instrumen yang lebih modern dikit, tapi overall sama gitu, nggak ada yang kelihatan beda banget gitu di telinga gitu. Jadi gitu aja untuk reviewku tentang aespa Forever performance stage ya, versi Cozy Winter Cabin ini. Bagus banget dan sukses selalu buat aespa, dan aku akan tetap menantikan comeback mereka yang lain. Ya semoga aja nantinya mini album mungkin ya, karena ini sudah digital, Black Mamba digital, Forever juga digital gitu ya. Sesekali lah para Mai atau fans aespa yang lain itu juga pingin punya physical album gitu ya, album gitu. Jadinya ada album fisik yang bisa kita koleksi juga gitu. Jadi itu aja yang aku harapkan. Kalian tetap dukung aespa, kalau bisa kalian bantu aespa dengan streaming musik videonya. Ya meskipun untuk musik video mungkin kembali ya, kalau aku sendiri kalian tanya, aku cenderung agak kayak bosen gitu untuk nonton karena durasi lagunya yang terlalu panjang guys, dan cenderung memang balad kan ini, jadi terlalu slow untuk aku. Karena dibilang aku sendiri itu kan pernah bilang aku lebih suka lagu yang lebih hype, lebih rancak gitu. Jadinya untuk dengerin berulang kali itu, untuk lagu-lagu yang lebih rancak itu lebih enak gitu, dibandingkan mendengarkan lagu-lagu yang tipenya balad dan durasinya lebih panjang. Dan kali ini kan aespa comeback dengan tipe lagu yang mellow ya, kayak balad gitu, terus durasinya panjang banget gitu loh guys. Dan bedanya di musik video kan hanya menonjolkan visual doang gitu, meskipun suara memang oke, tapi monoton menurutku. Aku lebih suka misalnya dibandingkan, aku lebih prefer melihat performance stage yang ini, karena setidaknya itu kayak melihat oh ada koreografinya gitu loh, ada yang membuat tetap fokus ke videonya gitu. Sedangkan kalau yang musik video ya memang bagus, cuma terlalu kayak kurang menonjolkan kayak segi koreografinya gitu. Jadi kadang-kadang capek juga gitu loh guys. Tapi ya kalau misalnya kalian denger sambil tidur, nggak ngelihat musik videonya sih oke-oke aja gitu ya. Mungkin kalian harus simpen di playlist kalian, terus kalian buat Forever Forever Black Mamba, Black Mamba Forever, Black Mamba Forever, Black Mamba, dan sebagainya. Terus saat kalian nggak nonton videonya, kalian cuma dengerin musiknya, mungkin it's okay gitu. Jadi itu doang yang bisa aku bagikan untuk kalian. Dan ya ini adalah voice review, karena sekali lagi aku nggak bisa buat editing karena laptopku udah KO ya guys ya, jadi mohon pengertiannya juga. Dan tetap aja aku salut dengan artis-artis SM Entertainment yang berani beda, dan mereka bisa menunjukkan kualitas vokal mereka gitu ya. Thank you guys, dan sampai jumpa di video review lainnya. Bye bye.